Pernah ngerasa gini nggak sih? Tiba-tiba pengen banget beli sesuatu, bukan karena butuh, tapi cuma karena takut ketinggalan. Kayaknya kita semua pernah ya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas alasannya. Lagi iseng-iseng buka HP, scroll-scroll, tiba-tiba muncul notifikasi flash sale. Dan tanpa sadar, tahu-tahu jari kita udah ngeklik tombol beli sekarang. Hayo, ngaku siapa yang sering gini? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dunia digital kita tuh emang udah penuh banget sama kata-kata sakti kayak gini. Edisi terbatas, flash sale, ludes dalam hitungan menit. Semua ini punya satu tujuan yang sama. Bikin kita gerak cepat, kadang-kadang ya, tanpa mikir panjang. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng. Apa sih misteri di balik semua pembelian impulsif ini? Soalnya dorongan buat beli itu bukan kebetulan loh. Ada fenomena psikologis yang kuat banget di baliknya. Dan yang lebih penting lagi, ini sengaja dimanfaatkan. Dan biang keladinya adalah sebuah kata yang pasti udah sering banget kita dengar. Apa itu? Ya, FOMO, Fear of Missing Out. Jadi FOMO itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, ini adalah rasa cemas atau khawatir kita bakal ketinggalan kesempatan, pengalaman seru, atau tren yang lagi hits. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh seorang peneliti bernama Przybylski, khusus buat ngejelasin kegelisahan yang khas banget di zaman digital ini. Nah, kutipan ini bener-bener kena banget. Intinya tuh gini, ini bukan cuma soal takut ketinggalan barang, bukan. Tapi yang lebih dalam lagi, kita takut ketinggalan pengalaman yang orang lain nikmatin. Dan media sosial, wah itu bensinnya. Platform kayak Instagram, TikTok, itu kan isinya highlight real kehidupan orang lain ya kan? Pameran momen-momen terbaik mereka yang tanpa sadar bikin kita ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja ya? Nah, itulah FOMO lagi bekerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih caranya para marketer itu sengaja mencet tombol FOMO kita? Anggap aja ini kita lagi ngintip buku panduan rahasia mereka. Pada dasarnya, ada 3 jurus utama yang mereka pakai. Kita bahas satu persatu ya. Jurus pertama, kelangkaan atau scarcity. Logikanya simpel banget. Makin langka sesuatu, makin berharga kelihatannya di mata kita. Nah inilah kenapa kalimat-kalimat kayak penawaran waktu terbatas atau produk eksklusif itu rasanya susah banget buat dilewatin gitu aja. Jurus kedua, bukti sosial atau social proof. Otak kita tuh suka cari jalan pintas. Kalau banyak orang beli, berarti barangnya bagus dong. Simpel kan? Makanya pas kita lihat ada ribuan ulasan bagus, ada notif terjual habis, atau lihat influencer idola kita pakai produk itu, wah langsung deh pengen ikutan. Dan yang ketiga, ini nih yang paling jahat mungkin. Keengganan rugi atau loss aversion. Gini, secara psikologis, rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu 2 kali lebih kuat daripada rasa senang pas dapat sesuatu. Jadi, pas ada notif, jangan sampai ketinggalan, itu bukan cuma ngingetin, tapi langsung nusuk ke rasa takut dasar kita buat kehilangan kesempatan. Nah, model ini nunjukin cara kerja semuanya dengan jelas banget. Mungkin kelihatannya agak ribet, tapi idenya cerdas. Jadi, kelangkaan dan bukti sosial itu nggak langsung bikin kita ngeklik beli. Nggak, mereka itu tugasnya membangun FOMO dulu. Nah, FOMO lah yang jadi jembatan emosionalnya, pemicu yang sebenarnya bikin tangan kita gerak. Oke, kita udah tahu cara mainnya. Sekarang pertanyaannya, emang dampaknya apa sih? Kenapa ini jadi masalah besar? Lebih dari sekedar urusan belanja. Ini dia jawabannya. Skalanya itu masif. Coba lihat deh, pengguna e-commerce di Indonesia itu bukan cuma tumbuh, tapi meledak. Diprediksi bakal nyentuh angka hampir 100 juta orang di tahun 2029. Bayangin, puluhan juta orang setiap hari dibombardir sama taktik-taktik pemicu FOMO ini. Dan tentu ada sisi gelapnya. Buat kita pribadi, belanja karena FOMO ini bisa bikin kantong bolong, utang numpuk, stres, sampai cemas. Belum lagi kalau kita lihat gambaran besarnya. Ini kan mendorong budaya konsumerisme yang boros dan nggak bagus buat lingkungan. Dan siapa yang paling kena? Ya Gen Z dan milenial. Kenapa? Karena mereka yang paling aktif di media sosial. Jadi mereka yang paling sering diserang sama tekanan-tekanan ini. Terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Tentu enggak. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa ngambil alih kendali lagi? Ada beberapa jurus balasan yang bisa kita pakai. Pertama, kita harus lebih melek soal keuangan. Kedua, latih kontrol diri. Coba deh kasih jeda sebelum beli. Tahan dulu. Tapi yang paling penting, kita harus mulai sadar dan bisa ngenalin pemicunya. Sadar kapan sebuah iklan itu cuma lagi mainin emosi kita.
Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan simpel buat kita semua. Lain kali, pas dorongan buat beli itu muncul lagi, coba berhenti sebentar. Tarik napas, dan tanya ke diri sendiri. Ini beneran butuh atau cuma FOMO? Jawabannya mungkin bisa mengubah cara kita berbelanja selamanya.